Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Tidak semua orang menyukai video-video misteri. Bahkan beberapa yang skeptis akan menganggapnya hanya tipuan atau bahkan palsu. Seperti video-video yang kami bagikan berikut. Kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan ini. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Banyak orang percaya bahwa makhluk aneh masih mengintai di berbagai pelosok bumi yang biasa dikenal dengan sebutan kriptid, yaitu semacam makhluk misterius yang belum diklasifikasikan oleh ilmu pengetahuan modern. Seperti rekaman yang dibagikan oleh Vision Paranormal, mungkin menunjukkan salah satu kriptid yang disebut Wendigo. Wendigo adalah makhluk mitologi yang berasal dari cerita rakyat Amerika Utara. Digambarkan memiliki tanduk besar dan tubuh kurus dan bau yang menyengat. Namun ciri yang paling menakutkan adalah keinginannya yang tak terpuaskan terhadap daging manusia. Meskipun diberi makan, namun rasa laparnya tidak terpuaskan. Menurut legenda, manusia juga dapat dirasuki oleh Wendigo, membuat orang yang dirasuki berbalik melawan jenisnya sendiri. Pengunggah mengklaim jika rekaman ini berasal dari kamera yang ditemukan dari pasangan muda-mudi yang menghilang di hutan Emerson County. Dimulai saat pasangan itu berjalan di sepanjang jalan setapak dengan dedaunan yang lebat. Tiba-tiba kamera berhenti dan terdengar mereka membicarakan sesuatu yang mereka lihat di pepohonan. You see that? Over there, look over there. You see that? What the hell? Jika dilihat lebih jelas, tampak suatu bentuk yang bergerak melalui semak-semak. Namun sulit untuk mengetahui apakah itu kamuflase atau semi transparan. I don't like this. You see that? Right there. Look. Oh my god. Terlihat selama beberapa detik sebelum mengeluarkan pekikan yang menakutkan. I don't like it. Okay, fuck. Go. Para hiker dengan cepat berlari, tapi kita masih bisa mendengar suara makhluk itu menjerit sambil mengejar mereka melalui pepohonan. Beberapa detik kemudian kamera jatuh ke tanah dan suaranya memudar di kejauhan. Apakah para hiker ini benar-benar menjadi korban Wendigo yang legendaris? Apapun yang ada di video ini, sulit untuk mengetahui makhluk apa itu sebenarnya. Wait. Over there, look over there. You see that? What the hell? Menurutmu apa yang ditunjukkan dalam video misterius ini? Beritahu kami teorimu di kolom komentar. I don't like this. You see that? Right there. Look. Oh my god. That's not an animal. I don't like it. Okay, fuck. Go. Jika kamu tidak percaya bahwa roh mengintai di area pekuburan, mungkin video dari El Cucuy TV akan mengubah pikiranmu. Menurut deskripsi, perekam mendengar suara aneh. Awalnya dia mengira mungkin ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, jadi dia mengikuti suara itu. Tapi coba lihat apa yang tertangkap kamera.
Lihat lagi, saat perekam berjalan menyusuri lorong, kita dapat melihat seperti bayangan gelap di ujung lorong. Saat dia semakin dekat, bayangan itu tampak semakin membesar. Mirip anak laki-laki berpakaian gelap. Dia menegakkan badannya dan melihat ke arah kamera dengan wajah pucat. Sayangnya, rekamannya berakhir. Apakah itu semacam roh yang berkeliaran di kuburan? Jika tidak, lalu bagaimana kita menjelaskan perubahannya dari bayangan ke bentuk manusia? Meskipun itu hanya anak biasa, apa yang dia lakukan sendirian di area pekuburan? Tentu, ini merupakan video yang meresahkan. Kamu bisa menjelaskan video misterius ini? Foto yang meresahkan baru-baru ini menarik perhatian online berkat halaman Facebook Paranormal Popcorn. Foto itu diambil saat sebuah keluarga berkemah sekitar 8 tahun yang lalu di dekat air terjun Taylor di Interstate Park, Minnesota. Yang luar biasa, keluarga tersebut memperhatikan detail yang meresahkan setelah mereka kembali ke rumah dan meninjau foto liburan mereka. Di foto terlihat keluarga yang tampaknya normal, namun di pojok kanan belakang terlihat bayangan hitam yang tidak dapat diidentifikasi seperti mengintai mereka. Menambah intrik, kabarnya beberapa minggu sebelum foto ini diambil telah terjadi kecelakaan di daerah tersebut. Katanya ada seorang pria yang diduga tenggelam di sungai terdekat, sehingga menambah spekulasi bahwa sosok bayangan itu mungkin saja hantu. Interstate Park bukan hanya terkenal karena keindahan pemandangannya, tapi juga terkenal sebagai lokasi potensial untuk ekspedisi berburu hantu, sehingga banyak menarik minat para penggemar paranormal. Sementara kebenaran foto ini tetap menjadi bahan perdebatan, namun tidak diragukan lagi telah memicu diskusi tentang apakah taman tersebut benar-benar berhantu atau tidak. Dan sekarang, sebelum kita melanjutkan video-videonya, jika kamu suka dengan video-video seperti ini, maka jangan ragu untuk menekan tombol jempol yang ada di bawah video ini. Subscribe juga bagi yang belum, dan tekan loncengnya agar kamu tahu kapan kami akan membagikan video-video lainnya. Kita lanjutkan video berikutnya. Foto menyeramkan ini diambil oleh seorang tukang kayu saat bekerja di Lem Mansion di St. Louis, Missouri. Suatu pagi sebelum bekerja, sang tukang kayu mencoba memotret anjingnya, namun malah menangkap bentuk seperti kabut hantu yang melayang. Bentuknya menyerupai gambaran hantu klasik dengan tangan terulur, kemungkinan mengarah ke bawah ke arah anjing. Foto tersebut diambil di dalam ruangan dengan kondisi hangat, dan penting untuk dicatat bahwa tidak ada seorang pun yang merokok atau vaping pada saat itu, karena hal tersebut dilarang di bangunan bersejarah ini. Lem Mansion adalah rumah dengan sejarah yang tragis, dibangun pada abad ke-19. Rumah besar ini adalah rumah keluarga Lem yang terkemuka, yang memperoleh kekayaan melalui kesuksesan pembuatan minuman bir. Namun kemakmuran keluarga itu dirusak oleh serangkaian tragedi yang menyebabkan reputasi rumah tersebut sebagai salah satu rumah paling berhantu di Amerika. Sejarah keluarga Lem ditandai dengan beberapa kasus bunuh diri. Pada tahun 1904, William J. Lem Senior bunuh diri di mansion itu karena putus asa atas kematian putra kesayangannya yang bernama Frederick beberapa tahun sebelumnya. Dan 3 kasus bunuh diri lainnya terjadi lagi di keluarga Lem. William Lem Jr. yang mengambil alih bisnis keluarga juga meninggal di gedung yang sama pada tahun 1922 setelah pabrik bir Lem mengalami penurunan karena peraturan pelarangan. Dan adiknya yang bernama Elsa yang dianggap sebagai pewaris terkaya di St. Louis juga meninggal bunuh diri pada tahun 1920 yang juga dikaitkan dengan sejarah tragis keluarga Lem. Kasus bunuh diri terakhir dilakukan oleh Charles Lem pada tahun 1949. Dia menjalani kehidupannya dengan menyendiri setelah mengalami kebangkrutan dan merupakan Lem terakhir yang tinggal di mansion itu.
Setelah dia meninggal, rumah itu kemudian dijual dan diubah menjadi rumah kos. Tapi rumah itu dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai rumah berhantu. Warga mengeluh karena sering mendengar suara langkah kaki yang tidak dapat dijelaskan, serta suara permainan piano hantu, dan sensasi selalu merasa diawasi. Bangunan tersebut sempat rusak hingga dibeli pada tahun 1970-an, lalu diubah menjadi restoran dan penginapan. Meskipun ada renovasi, laporan aktivitas paranormal terus berlanjut. Penampakan hantu, benda bergerak, suara aneh, dan perasaan disentuh, semuanya pernah dilaporkan oleh pengunjung. Di antara roh-roh yang diyakini menghantui rumah besar Lem adalah hantu keluarga Lem. Penampakan yang paling sering dilaporkan adalah penampakan sosok wanita yang diyakini adalah Lillian Lem, yaitu istri dari William Lem Jr. Hantu lain yang dilaporkan termasuk hantu bocah laki-laki yang dianggap sebagai anak haram dari William Lem Jr. Dengan begitu banyak sejarah mengerikan yang terkait dengan rumah besar Lem dan penghuninya, kita pasti bertanya-tanya, apakah foto ini benar-benar menunjukkan hantu yang tertangkap kamera? Coba lihat lagi dan beritahu kami pendapatmu tentang hal ini di kolom komentar. Ketika TikToker ini duduk untuk menonton TV, dia tidak pernah menyangka akan mengalami sesuatu yang menakutkan. Dibagikan oleh Peter de Klerk. Perekam menjelaskan bahwa dia sedang bekerja dari rumah dengan TV menyala. Dia mengarahkan kamera ke sekeliling ruangan ketika tiba-tiba dia menunjukkan ini. And my TV switched off in sleep mode. Is it just me? Or somebody sitting next to me on my freaking couch? Ketika TV menjadi gelap, terlihat seperti pantulan orang lain yang duduk tepat di sebelah perekam. Di awal video terlihat jelas bahwa tidak ada orang lain yang duduk di sofa itu. But it happened again. I'm just at home, alone, working, and my TV switched off in sleep mode. Jadi mengapa ada refleksi orang kedua di pantulan TV? Banyak yang berkomentar tentang penjelasan paranormal. Mungkin hantu itu juga mau menonton TV bersama perekam. Tapi yang lain sedikit lebih khawatir dengan mengatakan bahwa perekam harus segera mengundang ahli paranormal karena khawatir jika hantu itu bisa saja menjadi pertanda buruk. Jadi apakah ini semacam penampakan spiritual atau hanya sekedar candaan? Coba lihat lagi videonya dan putuskan sendiri. How's it, guys? TikTok removed my video previously. But it happened again. I'm just at home, alone, working, and my TV switched off in sleep mode. Is it just me? Or somebody sitting next to me on my freaking couch? Penjaga yang merekam rangkaian klip ini mengklaim bahwa dialah satu-satunya yang tersisa saat bekerja shift malam di fasilitas khusus ini. Dalam rekaman yang dibagikan oleh Time Saver, kita melihat sudut pandang penjaga saat dia berkeliling melalui gedung yang kosong. Koridor yang panjang menimbulkan rasa takut untuk dilalui. Perekam mencatat bahwa sesuatu yang buruk terjadi di sana, tapi tidak menjelaskan lebih jauh. The negative energy. Dia juga mencatat bahwa hal-hal aneh terjadi di fasilitas itu dan pemeriksaan dijadwalkan pada jam 3 pagi saat keadaan paling intens. The next walk through is at 3 a.m. That is the worst and most intense. Di klip berikutnya dimulai dengan cara yang sama. Kita melihat perekam berjalan di sepanjang koridor. Tiba-tiba sepertinya dia didorong dari satu sisi lorong, kemudian jatuh ke lantai. Lalu dia tampaknya terangkat dari dinding ke langit-langit oleh semacam kekuatan tak terlihat.
Di awal klip perekam menyebutkan ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Ketika dia menunjukkan rekaman itu kepada perusahaan, mereka berjanji akan mengirimkan bantuan, tapi mereka tidak terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di malam berikutnya, perekam mengambil video lain dan mencatat bahwa dia mungkin telah menemukan area di fasilitas itu, tempat semua aktivitas aneh itu berpuncak. Exact spot I was lifted up to during the entity's attack. Dia membiarkan ponselnya terus merekam sementara dia menyelesaikan pekerjaan. Coba lihat yang terekam. Tiba-tiba ada kilatan cahaya aneh tepat sebelum Palka di sisi kanan terbuka. Bergetar beberapa kali sebelum perekam kembali untuk memeriksanya dengan senter. Di klip berikutnya, perekam berjalan menuju Palka. Nevertheless, I'll keep. Dia membuka Palka itu dan merangkak ke dalamnya. Dia hanya memiliki senter untuk membimbingnya. What I have to retrieve. Saat berjalan melalui ruang merangkak, terlihat beberapa kabel yang tampaknya seperti sambungan lampu mengarah ke fasilitas di bawah. Awalnya biasa saja, namun netizen memperhatikan sesuatu yang sedikit mengerikan. Saat perekam menggeledah area itu, terlihat seperti tangan yang bertumpu pada salah satu penyangga. Terlihat seperti berubah warna. Perekam sepertinya tidak menyadari hal itu, namun saat dia melanjutkan pencarian, tangan itu terlihat sekali lagi. Kali ini kembali ke dalam kegelapan, dan perekam segera kembali ke Palka. Sebenarnya apa yang mengintai di ruang gelap ini? Apakah itu tangan hantu? Atau mungkin semacam entitas paranormal lainnya? Atau hanya tangan manusia? Kisah ini terus berlangsung dan layak untuk ditonton. Seperti biasa, kami akan meletakkan tautan videonya di kolom deskripsi jika kamu penasaran dengan kelanjutannya. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, misteri, mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu dari seluruh dunia. Juga sudah kami buatkan narasi dan cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun untuk saat ini, kita sudahkan dulu videonya sampai di sini. Saya Robi undur diri dan salam anomali.